Bab 874. Terang-terangan. Aku tidak akan kepikiran. Harley mengangkat alisnya. Kudengar kamu dan tubuh Xuanling telah berada di lautan ilusi. Tubuh inkarnasi bintang bersandar di atas batu, kata-katanya penuh dengan makna yang dalam. Aku juga mendengar bahwa kamu menderita semacam serangan balasan yang menakutkan dan dikepung oleh penguasa klan siluman. Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Fancy Chu pergi ke lautan ilusi sehari setelah kamu meninggalkan lautan ilusi. Tubuh inkarnasi bintang terbatuk kering. Keesokan harinya, Harley tertegun di tempat. Itu benar sekali. Tubuh inkarnasi bintang menggelengkan kepalanya. Menurut waktu yang dikatakan Bapak Tanah dan Dewa Gunung, bukan kebetulan bahwa itu adalah keesokan hari setelah meninggalkan laut ilusi. Bagaimana mungkin? Harley mengerutkan kening lagi. Lautan ilusi ada di Nanchu. Kami membuat keributan besar. Karena dia ada di Nanchu, tidak ada yang namanya alasan untuk tidak kembali ke Sekte Heng Yue. Kalau begitu aku tidak tahu. Apakah mereka mengatakan apa yang guruku lakukan di lautan ilusi? Tanya Harley lagi. Tidak melakukan apa-apa. Tubuh inkarnasi bintang mengorek telinganya. Dia hanya berdiri di lautan ilusi dan diam-diam menatap lautan ilusi. Dia berdiri sepanjang malam dan kabarnya sedang mencari sesuatu. Lalu, tidak ada lagi. Tubuh inkarnasi bintang mengangkat bahu. Ketika ayah tanah dan dewa gunung bangun, gurumu akan pergi. Menurutku, dia pasti mengantuk dan pergi mencari tempat pergi tidur. Jadi, mungkin saja guru ada di Nanchu. Gumam Harley. Entah di Nanchu atau tidak, tapi memang sudah ditetapkan kalau dia tidak kembali ke Sekte Heng Yue. Aku tebak dia pergi ke lembah suram. Tubuh inkarnasi bintang menggaruk-garuk kepalanya. 5 tanah terlarang dinasti Dacu adalah salah satu tempat paling ganas. Dia pergi ke 5 di antaranya dan yang tersisa hanya lembah suram. Mendengar ini, Harley terdiam lagi. Kepalanya tertutup oleh awan kabut. Bos, akhir-akhir ini aku bermimpi. Apa yang harus aku lakukan? Sementara Harley terdiam, tubuh inkarnasi bintang mengusap kepalanya. Pergi. Tubuh inkarnasi bintang langsung melompat. Bos, tebak siapa yang aku impikan? Aku secara ajaib memimpikannya Bisma Sen. Hampir membuatku takut untuk buang air kecil. Kamu sudah bisa kembali ke Becu. Harley langsung memotong perkataan tubuh inkarnasi bintang. Terlalu malas untuk mendengarkannya. Ini bagus. Tubuh inkarnasi bintang tersenyum. Lalu melompat dari batu. Kelly, aku datang. Fancy, apa yang kamu lakukan? Di sini, Harley menatap kehampaan yang halus dan bergumam pada dirinya sendiri. Harley selalu bijaksana, tetapi dia tidak dapat memahaminya saat ini. Serangkaian tindakan Fancy Chu aneh dan tidak konvensional, dia bahkan tidak dapat menemukan alasan untuk menjelaskan semuanya. Pada titik tertentu, dia menarik pandangannya, menutupi tangannya dengan jubah hitam dan langsung menuju target berikutnya. Hai. Melihat kepergian Harley di depan tirai air ajaib di aula utama Partai Tianxuan, Fuya diam-diam menghela nafas. Master Suci. Aku sekarang mengerti apa yang dinamakan keberuntungan. Aku tidak tertarik dengan pernikahan mereka. Di samping, Teresa Donghuang berkata dengan santai, aku tertarik dengan hubungan antara Harley dan Xuandi Hong, hubungan antara tubuh inkarnasi bintang dan Bisma Sen. Apakah kamu ingin memeriksanya dengan mata Dewa Kunlun? Fuya menatap Teresa Donghuang dengan ragu. Mata Dewa Kunlun ditekan oleh senjata kaisar ekstrim. Xuandi Hong dan Bisma Sen berada di luar 6 siklus reinkarnasi dinasti Dacu. Bahkan jika membuka mata dewa, aku mungkin juga tidak akan tahu asal-usul mereka. Teresa Donghuang menarik napas dalam-dalam. Perlu ditegaskan bahwa mereka terkait erat dengan Harley. Ketika keduanya berbicara,
Harley sudah berjalan ke kota kuno yang luas. Kota kuno sangat makmur. Pejalan kaki semuanya adalah kultivator. Ketika Harley masuk, tempat para kultivator berkumpul masih membicarakan tentang peristiwa besar 2 hari terakhir. Untuk ini, Harley langsung mengabaikannya. Tujuannya sangat jelas, yaitu paviliun paling sentral di kota kuno. Paviliun ini adalah paviliun cabang Istana Haus Darah di sini. Hasan Sun, murid pewaris ketiga Istana Haus Darah, ada di sini. Teman seiman, tutup toko. Begitu Harley masuk, dia mendengar suara tua datang dari paviliun. Pengunjung adalah tamu, jadi tidak ada alasan untuk menolaknya keluar. Harley sangat sadar, dia menemukan tempat yang nyaman dan duduk sambil melihat ke sekeliling paviliun. Paviliun ini bisa dikatakan dengan toko. Ada dunia besar di dalamnya, semua harta dijual di sini. Teman seiman, silakan pergi. Seorang pria paruh baya berbaju ungu melirik Harley. Aku sudah di jalan sepanjang malam, aku lelah dan ingin istirahat di sini. Harley memegang labu anggur untuk dirinya sendiri, lalu meminumnya dengan enak. Aku rasa kamu tidak akan pergi kalau belum diberi pelajaran. Pria setengah baya itu mendengus dingin, lalu langsung melancarkan serangan. Duar. Dengan raungan, pria paruh baya berbaju ungu terbang keluar dari paviliun, lalu merobohkan lubang besar di restoran di seberangnya. Apa yang terjadi? Di jalan yang ramai, sekelompok kultivator melihat ke samping. Saat ini, Harley di paviliun yang masih duduk di kursi, memegang kendi dan minum dengan nikmat, seolah-olah dia bukan apa-apa. Teman seiman, kamu terlalu sombong. Segera, terdengar suara dingin terdengar, tapi sebelum kata-kata itu selesai, suara hantu muncul tidak jauh dari Harley. Itu adalah seorang pria berpakaian abu-abu yang diikuti oleh lusinan pria berbaju hitam yang kuat dengan aura. Harley tidak berbicara, hanya menoleh dan menyapu puluhan orang. Di mana Hasan Sun? Tidak menemukan targetnya, Harley mengarahkan pandangannya pada lelaki tua berbaju abu-abu itu. Namun, yang menanggapi Harley adalah lelaki tua berbaju abu-abu. Dia tahu bahwa Harley ada di sini untuk mencari masalah, jadi dia berhenti berbicara omong kosong. Apakah Master Alam Langit Semu sangat hebat? Harley mencibir dan berdiri tiba-tiba, lampu listrik berwarna darah di lengan bajunya robek, pedang pembunuh merah terbang keluar. Pedang Fen Shen tak tertandingi dan mendominasi, tanpa pertahanan apapun. Puff, puff. 2 noda darah tiba-tiba memercik, lelaki tua berbaju abu-abu itu menusuk dada Harley dengan 1 jari, tetapi Harley menusuk alisnya dengan pedang. Adegan ini terjadi secepat kilat. Master Alam Langit Semu yang bermartabat, terbunuh dalam sekejap, bahkan lelaki tua berpakaian abu-abu itu sendiri tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati seperti ini. Setelah memenggal kepala lelaki tua berbaju abu-abu itu, Harley berjalan perlahan menuju puluhan bayangan tubuh dengan pedang Chi Xiao yang berlumuran darah. Tentu saja, puluhan alam Kong Ming di Istana Haus Darah di seberang justru ditakuti oleh Harley sendirian dan mundur selangkah. Bahkan Master Alam Langit Semu dibunuh langsung dengan 1 gerakan. Betapa kuatnya pemuda berambut putih ini memakai topeng. Aku tidak akan buang waktu lagi dengan kalian. Harley tiba-tiba melangkah keluar, tampak seperti hantu, sulit dipahami, darah berceceran setiap kali dia muncul. Setiap kali dia muncul, sebuah kepala terpenggal, dan pemandangannya sangat berdarah. Mau pergi kemana? Tepat ketika dia membunuh, Harley tiba-tiba berbalik dan mendorong telapak tangannya, memaksa seseorang menyelinap di ruang angkasa. Orang itu, jika diperhatikan baik-baik, bukanlah adalah Hasan Sun, murid pewaris dari Istana Haus Darah. Murid pewaris ketiga di Istana Haus Darah,
apakah kamu sedang kabur? Harley Ye memandang Hasan Sun dengan penuh minat. Harley Ye. Hasan Sun bangkit dengan malu dan menatap Harley Ye dengan keterkejutan dan ketakutan di matanya. Kamu masih hidup. Aku bahkan tidak menyadari bahwa kamu masih memiliki mata surgawi. Harley Ye menatap alis Hasan Sun dengan tatapan aneh. Ada celah kecil yang saat ini sudah terbuka, semacam mata surgawi, mirip dengan Tuan Suge. Mantra Dewa. Ketika Harley Ye terkejut, mata surgawi Hasan Sun tiba-tiba terbuka dan tertutup. Dengan mata surgawi sebagai pusatnya, ruang mulai terdistorsi dan riak-riak tak terlihat menyebar dengan cepat. Segera, tubuh Harley Ye bergetar, merasakan beberapa kekuatan misterius. Saat berikutnya, Harley Ye menemukan bahwa tubuhnya sebenarnya ditutupi dengan abjad kuno, beredar dan bergabung dalam lintasan tertentu. Abjad kuno itu semuanya membawa kekuatan segel. Mata surgawi dengan segel, aku menyukainya. Harley Ye tersenyum santai, roda peri di mata kirinya juga terbuka, tanda mata keabadian di pupilnya perlahan berputar. Kemudian, mata keabadian menjadi pusaran lubang hitam. Abjad kuno ditelan ke dalamnya. Puff! Hasan Sun langsung memuntahkan darah, karena kekuatan supranatural mata surgawi rusak, yang membuatnya menderita serangan balasan yang mengerikan. Masih ada trik apa lagi? Harley Ye memandang Hasan Sun sambil tersenyum. Sombong! Hasan Sun meraung dan segera menghunus pedangnya, mendekati alis Harley Ye. Melihat ini, Harley Ye berdiri diam, lalu menatap Hasan Sun sambil tersenyum. Semakin dia tertawa, semakin buruk dia menjadi. Tepat ketika pedang Hasan Sun hendak menusuk, tiba-tiba ia bergerak, mengeluarkan cambuk dewa, dan menghantamkannya dengan kuat pada tulang tengkorak Hasan Sun. Wow, kecut! Hasan Sun, yang masih berada di atas awan beberapa saat yang lalu, terbanting ke tanah pada saat ini, dengan sebuah huruf besar di papan tulis. Sebenarnya Harley Ye menyimpan kekuatannya. Hasan Sun adalah master tingkat ke-6 alam Kongming, sedangkan dia adalah alam langit semu. Kalau Harley Ye menggunakan seluruh kekuatannya, maka Hasan Sun akan langsung menjadi seonggok daging di sini. Karena datang untuk menculik orang, dia tentu saja tidak akan langsung membunuhnya. Mata surgawi adalah milikku. Harley Ye melangkah maju dan mengambil mata surgawi dari Hasan Sun. Setelah melakukan ini, dia tidak bermalas-malasan, melainkan berjalan-jalan di sekitar paviliun satu lingkaran penuh, tetapi tetap mengambil semua harta karun sehingga paviliun hampir dibawa pergi semua. Setelah penjarahan selesai, dia membawa Hasan Sun keluar dari paviliun. Di luar paviliun, ada kerumunan orang. Ketika mereka melihat sosok Harley Ye, mereka secara kolektif terpana lagi dan banyak orang tak. Empat terkejut. Itu dia lagi. Seseorang membuka mulutnya. Kalau aku tidak salah melihat, dia adalah Hasan Sun. Seseorang diam-diam menelan seteguk air liur. Apakah ini penculikan terang-terangan? Banyak kultivator yang berkedut dan diam-diam mengatakan bahwa ketika mereka kembali kali ini, mereka harus merawat junior mereka dengan baik. Mungkin suatu hari mereka akan diikat oleh orang ini. Teman-teman seiman, tolong kirim pesan ke Istana Haus Darah. Siapkan uang tebusan, aku akan datang dan ambil, aku punya waktu. Kata Harley Ye sambil mengeluarkan tali abadi dan mengikat salah satunya kepada kaki Hasan Sun, lalu berjalan menuju dunia hampa dengan sangat gagah. Kali ini, kerumunan di bawah mengangkat kepala mereka secara kolektif. Melihat langit ilusi dari kejauhan, pemandangan macam apa itu? Hasan Sun dari Istana Haus Darah di bawah seperti katak, lucu sekali. Bersambung. Bab 875. Sumber makanan kekuatan pupil mata. Membawa Hasan Sun sepanjang jalan, Harley Ye menghilang dalam sekejap mata.
Mereka pergi ke tempat yang sepi dan Harley Ye muncul lagi. Dia menggantung Hasan Sun di pohon dengan sangat santai, kemudian mengeluarkan mata surgawi Hasan Sun. Sungguh bagus memiliki kemampuan untuk menyegel. Harley Ye melayangkan mata surgawi di tangan kanannya. Aku tidak tahu apakah dua sumber mata surgawi ini bisa digabungkan atau tidak, kata Harley Ye sambil mengeluarkan mata surgawi di mata kanannya dan melayang di tangan kirinya sendiri. Dengan cara ini, ada mata surgawi yang mengambang di telapak tangan kiri dan kanannya, yang keduanya merupakan sumber mata surgawi. Sekujur tubuh juga berlama-lama dengan kekuatan misterius, yang satu dapat tembus pandang, yang lain bisa menyegel, masing-masing punya kelebihannya sendiri. Shung, shung. Tak lama kemudian, dua mata surgawi bergetar satu demi satu, seolah-olah merasa terancam, tetapi seolah-olah saling lepas. Tidak ada drama, atribut bawaan berbeda. Harley Ye menggelengkan kepalanya tak berdaya. Mata surgawi atribut api, mata surgawi atribut kayu, meski bukan bawaan, tapi efek fusi tidak tercapai. Shung. Saat dia berbicara, roda abadi di mata kirinya bergetar dengan sendirinya, menyebabkan seluruh pikirannya berdengung untuk sementara waktu. Saat berikutnya, pemandangan aneh muncul. Mata keabadian 6 jalan sebenarnya memimpin dua jenis mata surgawi untuk mendekatinya. Di bawah tatapan tercengang Harley Ye, dua jenis mata surgawi menyatu ke mata kirinya tanpa urutan tertentu. Oh tidak, lebih tepat dikatakan bahwa mata keabadian menelan dua sumber mata surgawi lainnya. Dengan perputaran cepat tanda mata keabadian, Harley Ye jelas merasakan bahwa sumber dua jenis mata surgawi ditelan olehnya. Mata keabadian sangat meningkat setelah mata surgawi ditanami sumbernya. Bisa juga, seperti ini. Harley Ye tertegun, tidak tahu bahwa mata keabadian 6 jalan juga dapat menelan sumber mata surgawi, bahkan lebih sedikit yang diketahui sumber dari mata surgawi juga dapat meningkatkan kekuatan pupil mata-mata keabadian. Sukacita yang tak terduga, sungguh kegembiraan yang tak terduga. Harley Ye tersenyum sedikit malu, gunakan sumber mata surgawi sebagai sumber makanan bagi kekuatan pupil mata, kamu begitu menuntut. Harley Ye memang harus malu, betapa langkanya mata surgawi, yang dia tahu hanya beberapa orang yang memiliki mata surgawi. Kalau mau meningkatkan kekuatan mata keabadian, membutuhkan mata surgawi, ini adalah harga yang besar. Bos, apakah kamu punya tugas untukku? Jika tidak, aku akan mencari Kelly. Ketika Harley Ye tertegun, tubuh inkarnasi bintang datang lagi. Kelly. Harley Ye mengangkat alisnya, siapa itu? Putri suci istana bintang bulan. Hehehe. Tubuh inkarnasi bintang mengusap-usap tangannya sambil tersenyum sinis. Jika kamu ingin mengatakan itu, maka aku benar-benar punya tugas untukmu. Harley Ye menyentuh dagunya dengan penuh arti, manfaatkan kecerdikanmu dan buat masalah untukku di Beicu. Buat keributan sebesar mungkin. Aku pandai dalam hal ini. Tubuh inkarnasi bintang tersenyum lagi, lalu menggosok tangannya dengan ekspresi menyanjung. Bos, bisakah kita membahas sesuatu? Katakan. Setelah kamu punya waktu, tolong bantu aku lamar seseorang. Kata tubuh inkarnasi bintang, masih sedikit malu. Putri suci istana bintang bulan. Harley Ye menatap tubuh inkarnasi bintang dengan penuh minat. Ya, pasti dia. Tapi kenapa aku mendengar bahwa begitu seseorang menjadi putri suci istana bintang bulan, mereka tidak akan pernah menikah? Harley Ye menyentuh dagunya. Kamu bisa menangani ini bos, aku percaya padamu. Tubuh inkarnasi bintang juga menyentuh dagunya dengan sungguh-sungguh. Jika itu benar-benar tidak berhasil, kami akan mencoba mengambilnya sebagai gantinya, yang jelas kamu ahli dalam hal ini. Jangan membuat masalah, kapan aku pernah merampok wanita?
Kalau begitu aku tidak peduli, kamu harus bertanggung jawab atas masalah ini. Tubuh inkarnasi bintang menggelengkan kepalanya seperti bajingan. Siapa suruh aku menjadi tubuh inkarnasimu? Kamu harus mengurus peristiwa besar dalam hidupku. Benar juga, Harley menyentuh dagunya, bukan tidak mungkin untuk melakukan perampokan. Oke, aku tenang dengan perkataanmu itu. Tubuh inkarnasi bintang menyeringai dan meregangkan otot dan tulangnya. Aku penuh energi sekarang, bos, lihat saja. Kali ini, setelah kembali, aku akan membuat keributan besar. Karena itu, tubuh inkarnasi bintang memblokir kontak dengan Harley. Dan di sini, Harley masih menyentuh dagunya. Beicu akan segera ribut, dibandingkan dengan dia, inkarnasi tubuhnya memang lebih baik. Mengesampingkan masalah ini untuk saat ini, Harley menamparkan Hasan Sun. Pria itu membuka matanya, tetapi kepalanya masih berdengung dan dalam keadaan linglung. Setelah 2 atau 3 detik, ketika dia mendapatkan kembali kejernihannya, dia tiba-tiba berteriak dengan marah, Harley, kamu sebaiknya melepaskanku atau kamu akan mati dengan menyedihkan. Aduh. Harley menghela nafas, kamu sepertinya tidak melihat situasi dengan jelas. Tahukah kamu siapa aku? Aku adalah Master Suci Istana Surgawi, apakah trik menakut-nakuti ini ampuh untukku? Kali ini, Hasan Sun langsung takut. Kata-kata Harley bukan tanpa alasan. Dari segi kekuatan, Istana Surgawi jauh lebih kuat dari Istana Haus Darah. Kalau menggunakan Istana Haus Darah untuk menakut-nakuti Harley, pada dasarnya tidak ada apa-apanya. Jika ingin menakuti, juga Harley juga yang menakutinya. Ayo tidur sebentar lagi. Harley menamparkan Hasan Sun untuk tidur lagi. Kemudian Harley menaruh telapak tangan di atas kepala Hasan Sun dan menggunakan teknik menguasai jiwa. Wush. Meskipun dalam tidurnya, Hasan Sun terlihat kesakitan karena kenangan hidupnya, baik atau buruk, dijarah secara paksa oleh Harley. Setelah melakukan ini, Harley tidak lupa menggunakan metode rahasia untuk menghapus ingatan tentang dia dalam ingatan Hasan Sun. Ini hanya untuk membuat masalah dalam kegelapan. Dia tidak ingin Hasan Sun bermain-main setelah ditebus. Saat ini, Istana Haus Darah tidak tahu bahwa dia masih hidup, yang merupakan masalah besar keuntungan. Saat dia memikirkannya, Harley mengerutkan kening dan tiba-tiba melihat ke satu sisi. Di sana, awan dan kabut bergulung, aura pembunuh menembus langit, sosok yang menutupi langit dan bumi seperti warna hitam. Dunia hampa terus bergemuruh. Jumlah kultivator membuat kulit kepala Harley mati rasa. Aula cabang ke-8 Istana Haus Darah. Harley mengumpulkan tujuannya sangat dekat dan melihat kata-kata terukir di bendera pertempuran Huli. Melihat ini, Harley tidak bisa menahan senyum, sepertinya akan terjadi drama. Dengan mengatakan itu, tubuhnya perlahan menjadi ilusi. Pasukan kultivator di aula cabang ke-8 Istana Haus Darah terlalu besar bahkan untuk kekuatan tempurnya saat ini, dia untuk sementara harus menghindar ke samping. Mengenai drama yang dia katakan, tentu saja rumor bahwa Yamasiksi yang Haus Darah dipenggal. Ke-9 divisi Istana Haus Darah bertempur secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Ketika mendengar berita kematian Yamasiksi, mereka bergegas kembali ke Istana Haus Darah untuk merebut tahta ketua aula. Tentu sebagai ketua aula cabang, baik Yamasiksi yang Haus Darah itu sudah mati atau belum, mereka harus bergegas kembali untuk mengetahuinya. Bagaimana jika mereka mati? Kedudukan ketua aula Istana Haus Darah akan kosong. Secara visual, para ketua aula lainnya juga sedang dalam perjalanan kembali. Sebelum tubuh itu akhirnya menghilang, Harley tersenyum, Bloodfall, ini termasuk kamu, kan? Duar, boom. Saat berbicara,
pasukan cabang ke-8 Istana Haus Darah telah menghancurkan langit ilusi dan kecepatannya tidak terlalu cepat. Selama penerbangan, Master Cabang ke-8 Istana Haus Darah menyipitkan matanya dan melirik ke bawah, alisnya tanpa sadar terkerut. Ketua Aula, ada apa? Seorang komandan memandang Hilman dengan bingung. Aku merasakan aura yang familiar. Hilman berkata santai, tidak apa-apa, terus berbaris, pastikan untuk tiba di markas Istana Haus Darah sebelum cabang-cabang lainnya. Aku bertekad untuk mendapatkan posisi ketua Istana Haus Darah. Baik, kamu benar-benar mengejutkanku. Tepat ketika pasukan Aula cabang ke-8 di cabang ke-8 Istana Haus Darah lewat, Harley Ye berjalan keluar dari ruang hampa. Dia melihat ke arah tentara itu pergi dan akhirnya menatap ketua Aula cabang ke-8. Aku sedang cemas karena tidak dapat menemukan sumber mata surgawi. Harley Ye tersenyum santai. Hilman, aku akan berbicara denganmu lain kali. Dengan mengatakan itu, Harley Ye mengenakan jubah hitam, berubah menjadi avatar, lalu membawa Hasan Sun pergi. Ketika waktunya tepat, dia akan mengeluarkannya untuk membuat keributan. Dan dia terbang cepat ke arah lain. Ketika drama sedang dipentaskan di Istana Haus Darah, aku akan membuat masalah besar. Bersambung.